Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Semoga makna Natal membawa kedamaian bagi kita semua dan juga harapan kita di tahun 2023 dapat terwujud, terutama semakin besar iman dan kasih cinta kita terhadap Yang Maha Kuasa dan juga kepada sama kita. Oke, Bapak Saudara semua, kita langsung to the point. Sekarang sudah bersama dengan saya seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Dan juga beliau merupakan Purna Praja STPDN Angkatan Ketiga, yakni pada tahun 1994, dan juga merupakan Ketua Tim Pendiri PT Fabers Timor, Intermedia dan Media Online Salam Timor. Oke, selamat bertemu Bapak Ananias Paut. Salam jumpa. Salam jumpa. Setelah sekian purnama Bapak ya, Bapak kembali ke tanah Timur Tengah Selatan. Bagaimana pendapat Bapak tentang suasana cuaca di Kabupaten Timur Tengah Selatan saat ini? Ya, baik. Yang pertama, pada saudara-saudara saya ucapkan selamat Natal tahun 2022 dan selamat memasuki tahun baru tahun 2023. Saya sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih perlindungannya kepada kita semua, bahkan saya secara pribadi dan keluarga boleh ada dan merantau di tanah Papua kurang lebih 40 tahun. Luar biasa sekali Bapak ya, 40 tahun Ya. perjalanan hidup yang terbilang sangat panjang Pak. Benar. Saya ada di sini kebetulan ini untuk yang pertama kali saya merayakan tahun baru bersama-sama dengan keluarga di Desa Tetaf, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sungguh luar biasa dalam perjalanan hidup dan saya boleh berada di sini semua karena anugerah Tuhan. Ketika ada di sini, cuaca yang saya lihat dan saya rasakan sendiri sangat ekstrim. Tetapi sebagai umat dan sebagai anak yang lahir di tanah Timur, saya merasa bahwa ini adalah satu hal yang terjadi di luar kemampuan saya bersama-sama dengan keluarga. Kita tahu bahwa cuaca yang ada di tanah Papua itu berbeda dengan kita di sini. Tetapi dengan kehadiran kita di sini, mau tidak mau, suka tidak suka kita bisa Menyesuaikan dengan keadaan. Jadi Bapak, kita langsung ke pertanyaan pertama. Pertanyaan yang ringan-ringan Bapak, tidak terlalu berat. Intinya kita bisa berbincang secara aman. Bapak tidak merasa tertekan dengan berbagai pertanyaan yang saya lontarkan. Oke Bapak, saya dalam pikiran saya Bapak, saya sebenarnya sangat berbangga anak asli daerah, khususnya Kabupaten Timur Tengah Selatan, akarnya menjadi bagian dari aparat birokrat di tanah rantau sendiri Bapak. Tentunya ini memerlukan suatu perjuangan panjang Bapak ya. Yang ingin saya tanyakan Bapak, awal Bapak memulai karir tentunya melalui pendidikan dulu Bapak. Kan saat itu juga mungkin ada kesulitan ekonomi keluarga. Bagaimana Bapak bisa masuk ke sekolah tinggi ilmu pemerintahan itu karena begitu banyak orang yang berlomba-lomba memimpikan untuk masuk ke dalam sekolah itu Bapak. Bagaimana perjuangan Bapak untuk bisa sampai ke sana? Ya, baik. Terima kasih. Saya lahir di tanah Timur. Ketika saya harus merantau, itu adalah sebuah perjuangan. Dan satu tekad saya bahwa ketika saya merantau, saya harus jadi manusia. Perjuangan yang sangat panjang dan kalau melihat dari sisi latar belakang keluarga sesungguhnya sangat menyedihkan. Orang tua saya petani,
kemudian saya harus tinggalkan orang tua itu dalam usia yang sangat muda, bahkan ya mau dibilang masih anak-anak. Saya tinggalkan Tanah Timur ini dalam usia 10 tahun. Dan posisi pada saat itu saya harus melanjutkan pendidikan SD kelas 3. Dan saya melanjutkan itu ketika saya mencapai tujuan di mana saya harus sampai di Fak-Fak pada saat itu. Dalam proses perjalanan ini kurang lebih 3 bulan perjalanan pada saat itu. Kalau tidak salah itu sekitar tahun 82, dan kami harus sampai di sana. Ketika merantau bersama-sama dengan keluarga, saya harus memulai dengan pendidikan melanjutkan SD kelas 3. Satu hal yang menjadi motivasi bagi saya adalah ketika saya merantau ikut Om. Satu tantangan bagi saya waktu itu, Om itu mengatakan begini, lu harus belajar. Kalau lu tidak naik kelas, lu jalan kaki pulang ke Tanah Timur. Berarti suatu ancaman yang untuk semakin ada niat untuk lanjut. Ya, dalam proses itu memang kita berpikir panjang bahwa kalau memang kita tidak mencapai cita-cita kita pulang ke kampung mau jadi apa? Pastilah kita kembali ke kampung, tofa kebun lah istilahnya kalau kita di sini. Tapi itu memotivasi saya, kemudian saya harus mengikuti pendidikan, tamat SD di Timika, kemudian saya harus mengikuti Om ke salah satu kecamatan, yaitu Kecamatan Mimika Timur. Pada saat itu adalah bagian dari Kabupaten Kapuk. Nah, saya mengenyam pendidikan SMP di sana. Setelah SMP di sana, saya harus kembali ke Fak-Fak untuk melanjutkan pendidikan SLTA. Nah, ketika sampai di SLTA, saya masih ingat persis itu, pada saat kelas 2, Om mengatakan begini, engkau harus kuliah. Jawaban saya bilang tidak. Karena tidak terbesit sama sekali Bapak ya? Tidak ada pikiran sama sekali, dan bahkan tidak ada niat untuk saya kuliah. Karena pikiran saya begini, ketika saya SD, SMP, dan SMA saja, saya harus tertatih dengan membayar SPP sekolah. Ya, harus membeli buku, kita jalan kaki dari rumah ke sekolah, tidak pernah naik angkot. Dan pikiran saya ketika saya harus kuliah, kemungkinan besar saya akan putus di kuliah. Itu sudah terbesit dalam Sudah pikiran? terbesit di pikiran saya. Sehingga satu ketika saya melihat ada satu orang senior. Dia mempergunakan pakaian itu gagah. Pakaian APDN waktu itu. Dulu masih APDN ya Bapak? Masih APDN. Pada saat itu dia kirim, kebetulan teman sekolah saya ini punya teman sama senior ini. Dikirim terus karena duduk di samping sekolah, di samping kelas, di samping bangku, samping saya perhatikan. Saya tanya, foto itu pendidikan apa kan? Dia bilang, ini APDN. Terus saya mulai ikuti terus. Saya tanya, pendidikan APDN itu butuh biaya tidak? Dia katakan bahwa ini adalah sekolah kedinasan yang tidak butuh biaya. Oke, saya bilang baik, terima kasih. Dari situ saya termotivasi dan saya mengingat kembali apa yang menjadi kata-kata saya bahwa saya kalau kuliah pasti putus. Nah, terus kemudian saya berusaha untuk saya mencoba cari tahu pendidikan APDN itu seperti apa. Terus mereka kasih tahu bahwa pendidikan itu agak keras, bahasanya agak keras, itu pendidikan semi militer. Terus saya tanya persyaratannya apa, dia katakan bahwa persyaratan itu harus kuat lari dan lain sebagainya. Pokoknya fisik harus sehat. Saya tertuju pada persiapan fisik. Setiap pagi saya harus lari pagi. Putar saya ada kurang lebih 4 kilo saya harus putar setiap pagi selama saya kelas 3 SMA. Tiba pada saat sudah menjadi syarat utama Pak. Ya, syarat Fisiknya utama. harus dilatih betul. Fisik harus dilatih, kemudian sehat. Jadi kemudian saya mengikuti tes pada setelah kelas 3 itu saya ikut 2 tes perguruan tinggi ke UGM waktu itu yang seleksi nilai. Kebetulan pada saat saya SMA selalu masuk dalam 10 besar dan
Ya puji Tuhan ranking 1, 2 kalau tidak 3 itu. Sehingga itu menjadi modal saya bilang coba saya tes di UGM. Kemudian pada saat tes di UGM saya tidak lulus. Pada saat di UGM itu saya tes jurusan antropologi. Saya tidak tahu waktu itu ada pikiran apa, karena guru PP saya katakan bahwa coba kamu tes antropologi. Pikiran saya antropologi itu mungkin akan meneliti hal-hal yang purbakala ya. Kemudian sudah saya tes bersamaan dengan itu saya tidak lulus. Kemudian karena saya tidak lulus, saya fokus benar-benar ke APDN pada saat itu. Ya puji Tuhan, begitu pengumuman dari kami 5 orang, hanya 3 orang yang lulus. Termasuk beliau sendiri? Termasuk saya sendiri. Dan saat itu saya berangkat ke Bandung sekolah. Mulai pendidikan sih itu Bapak? Ya, mengawali pendidikan APDN itu saya berangkat langsung ke Bandung. Diberangkatkan oleh Pemda Fakfak. Saya berangkat ke Bandung, kemudian sampai di Bandung, saya kaget juga. Di sanalah saya ketemu teman-teman dari seluruh Indonesia, termasuk teman-teman dari NTT. Begitu saya bertemu dengan teman-teman NTT, mereka melihat marga saya Faot, mereka tanya, Faot ada di Girian kan? Saya bilang tidak. Yang ada dari NTT, dari TTS. Ya. Terus sekedar guyon mereka bilang ini Faot yang terhilang. Bahasanya mereka begitu, Faot yang terhilang merantau di tanah orang. Saya bilang tidak masalah, yang penting saya jadi orang. Itu bahasa saya ke teman-teman. Kemudian dalam proses pendidikan itu, begitu lihat kerasnya pendidikan, terbesit pikiran untuk lari. Sampai teman saya yang satu sekolah, satu SMA yang masuk sama-sama dengan saya pada saat itu, kita dalam pendidikan itu bertemu sekali. Dia katakan ke saya gini, kawan kita pulang. Saya terus ingat teman saya, kebetulan dari NTT, dia pulang pada saat itu, dia kabur. Dan memang kabur, tidak kuat dengan pendidikan. Ya. Lalu kemudian saya sampaikan ke teman saya, kalau kawan mau pulang, kawan pulang. Saya anak petani, kalau saya pulang saya tidak jadi manusia. Terus itu memotivasi saya sampai saya selesai. Ketika selesai, kembali harus bertugas, bukan lagi di Fakfak, tetapi saya ditugaskan di Jayawijaya, Kabupaten Jayawijaya yang beribu kota di Wamena. Kurang lebih 5 tahun di situ, karena kami pada saat itu program Diploma 3, ketentuannya harus mengabdi selama kurang lebih 2 tahun, baru lanjut S1. Baru bisa melanjutkan lagi Pak. Ya. Nah, setelah 2 tahun, persis itu ada kejadian di kabupaten sehingga kami tidak diizinkan untuk ikut tes. Dan setelah 5 tahun baru diizinkan untuk mengikuti tes untuk ngambil S1 di Institut Ilmu Pemerintahan. Nah, lembaga ini juga adalah lembaga yang didirikan oleh Kementerian Dalam Negeri pada saat itu. Saya selesai dari S1, saya kembali lagi tidak bertugas di Jayawijaya, saya ditugaskan di Kabupaten Fakfak. Kurang lebih 8 tahun, saya mutasi kembali ke Timika, yang sekarang jadi ibu kota Kabupaten Timika. Luar biasa sekali itu. Sepak terjang beliau dalam memulai pendidikan itu memang sangat luar biasa, karena memang kita manusia harus menjalani suatu proses Bapak. Untuk menjadi seseorang harus menjalani proses dan harus memulainya itu. Susah senang pasti bisa dijalani Bapak ya. Oke Bapak, luar biasa sekali ceritanya Bapak Ananias ini, sebenarnya memotivasi kita buat anak-anak muda yang berpikir kuliah itu tidak penting, tapi sebenarnya itu menjadi suatu bekal bagi kita, walaupun udah jadi ibu rumah tangga Bapak Nias, tapi sebenarnya bekal itu juga harus dipegang untuk anak kita nantinya. Oke, Bapak lanjut ya. Ketika Bapak bertugas di tanah rantau, otomatis ada saya tanya Bapak, ada pergolakan sedikit ya Pak. Merasa ketidaknyamanan, ketentraman, karena sekarang ini kita dihadapkan dengan adanya gerakan separatisme UPN itu Bapak ya. Bagaimana aparatur itu bisa bekerja dalam situasi yang saat itu tidak menentu Bapak. Bagaimana Bapak merasakan saat itu kondisi yang betul-betul bisa dibilang sangat menakutkan ya Bapak. Coba bisa menceritakan sedikit. Ya, ini sebagai pengalaman. Pengalaman ini saya catat sebagai satu pengalaman yang saya alami sepanjang hidup saya dan saya tidak mungkin akan melupakannya. Ketika saya berawal melaksanakan tugas di Kabupaten Jayawijaya, saat itu kami diberi SK langsung dari provinsi ditetapkan kita di kecamatan ini. Nah, ketika kami menghadap bupati pada saat itu, beliau menyampaikan begini, SK yang dari gubernur dikeluarkan saya anggap tidak berlaku.
karena kondisi daerah ini yang lebih tahu kami, Oke. dalam artian Pak Bupati, sehingga beliau merubah SK itu dan memberikan nota dinas untuk menempatkan kami di tempat yang sulit sekali pada saat itu. Nah, saya kebetulan mendapatkan satu kecamatan namanya Kecamatan Okbibab. Itu kecamatan yang sangat ekstrim juga, karena di situ bandaranya bandara rumput dan masuk keluar pesawat itu harus satu arah. Kurang lebih 1 tahun saya ditempatkan di situ sebagai staf di pemerintahan kecamatan. Kemudian saya memulai karir itu di salah satu perwakilan kecamatan pada saat itu, namanya perwakilan Kecamatan Borme. Pada saat itu saya disuruh oleh Bupati dibekali dengan satu buah bola voli dengan 1 net. Beliau sampaikan ke saya, karena kamu anak STPDN, anak APDN, pasti mampu. Oke. Saya berikan ini menjadi modal utama kau dan kau harus jadi kepala suku di situ. Ini sebenarnya challenge Bapak ya? Ya. Oke, Bapak. Ketika saya masuk ke situ, pendatang saya seorang diri. Tidak ada pendatang siapapun. Tapi puji Tuhan, masyarakat di situ ya dengan pembawaan kita, kemudian komunikasi kita dengan pimpinan suku, kepala suku yang ada di situ, terus gembala gereja yang ada di situ, kita bisa menyesuaikan diri. Bapak mohon maaf, mungkin waktu pertama kali mengemban tugas itu, mungkin Bapak sempat mengalami culture shock. Mungkin ada sedikit mengalami begitu. Bapak bisa menceritakan adakah mengalami sedikit culture shock dengan warga-warga di sana Ya. atau gimana? Ketika kita diantar ke sana dengan pesawat kembali kita merasa hampa, karena tidak ada sesuatu yang kita bisa berbuat. Mau kemana-mana harus jalan kaki. Antar desa itu jalan kaki, dari ibu kota perwakilan kecamatan ke desa terdekat itu jalan kaki 3 jam. Dengan 1,5 kondisi jalan yang sebenarnya belum jalan tepat. setapak, dan kita harus melalui sebuah jembatan. Tapi jembatan itu ada yang dibuat dari rotan, ada yang dibuat hanya dengan kayu. Kita harus pegangan baru merayap ke satu tempat. Dan itu saya merasa bahwa ini adalah satu tantangan. Dan saat itu saya juga merasa bahwa masih muda, saya harus bisa. Karena kalau saya tidak mampu untuk bisa mengatasi persoalan yang ada, saya pasti tidak punya apa-apa. Dan kita berhadapan dengan masyarakat asli di sana harus dengan berbagai cara. Kita datang dengan kondisi kita apa adanya, kita harus bisa menyesuaikan dengan masyarakat yang ada. Makanan, minuman itu tidak ada beras di sana. Yang ada itu hanya ubi-ubian, singkong, petatas, dan keladi, talas. Itu saja. Jadi apa yang mereka makan kita makan. Saya merasakan itu sendiri karena saya merasa bahwa saya dari hidup susah, maka saya harus bisa menyesuaikan dengan apa yang mereka rasakan. Luar biasa sekali Bapak ya. Menjadi seorang aparat birokrat di Tangerang itu memang tidak mudah Bapak ya. Karena memang kita harus belajar berbagai karakteristik orang. Entah itu kehidupan sosial dengan masyarakat, entah itu dengan bawahan sendiri Ya. Bapak. Menurut Bapak, selama yang saya lihat ini Bapak, banyak bawahan-bawahan yang memimpikan suatu pemimpin yang bersifat paternalistik, bersifat lebih kebapaan, dan tidak bersifat otoriter. Apakah selama ini di bawah kepemimpinan Bapak bagaimana dengan bawahan-bawahan yang selalu menanggapi, merespon Bapak apakah dengan baik atau mungkin mereka berpikir oh ini dari bukan putra asli daerah nih, jadi kira-kira kita tidak perlu yang memberikan sesuatu yang something spesial atau bagaimana Pak? Ya, berkaitan dengan karirnya, Oke, kita baik. memulai dari kebetulan saya juga merasakan itu memulai karir dari kecamatan, kemudian kasubag, masuk di pemerintahan menjadi kasubag, kemudian beranjak saya menjadi kepala distrik, camat ya. Kalau di Papua kepala distrik itu adalah camat, hanya sebutannya karena karena otonomi khusus sebutannya berbeda. Desa disebut kampung kalau di sana. Nah, kita memulai karir di situ dan beranjak dengan sendirinya sampai saya pada level ini. Itu semua pada prinsip kita. Nah, yang saya tanamkan sampai dengan hari ini adalah bahwa kita harus bisa menentukan kinerja yang baik. Kinerja dalam artian bahwa kita ditugaskan di mana saja, kita harus mampu menguasai bidang tugas itu. Ketika kita menguasai bidang tugas itu, satu saat misalnya kita dinonjobkan, kita punya kemampuan di bidang itu. Dan siapapun yang menjadi pemimpin kita, pasti kita yang akan dipakai.
Dan itu prinsip yang saya sampai dengan hari ini saya harus terapkan kepada bawahan saya. Ketika saya memimpin sebelum saya jadi kepala pengembangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, saya menjabat sebagai sekretaris dewan. Banyak karakter, banyak pegawai yang harus kita lihat dan kita pelajari dari karakter mereka. Tetapi saya punya prinsip bahwa saya harus bisa, maka saya bisa memberikan contoh kepada mereka. Ketika kita bisa dan kita memberikan contoh kepada mereka, apapun yang mereka ikut, yang penting sesuai dengan regulasi, pasti akan jalan. Tapi memang dalam proses itu ada karakter orang, karakter pegawai yang memang merasa tidak nyaman dengan apa yang menjadi sebuah pekerjaan, sebuah regulasi, sebuah kebijakan yang harus kita terapkan. Dalam proses itu semua sebenarnya tergantung kita pribadi. Kalau kita mengajarkan yang baik, hal yang sesuai dengan regulasi, pasti bisa. Luar biasa pemirsa. Tentunya banyak makna yang bisa saya ambil dari kisah-kisah beliau saat ini. Luar biasa Bapak ya. Menjadi aparat birokrat itu memang tidak mudah Bapak. Apalagi sekarang para aparat birokrat itu sudah menjadi sorotan publik Bapak ya. Dan sebenarnya prinsip etika itu harus diutamakan Bapak ya ketika kita bersama masyarakat, terutama dalam pelayanan publik Bapak. Kita harus memberikan pelayanan yang service excellent, pelayanan yang baik kepada masyarakat. Mungkin selama ini Bapak di tempat kerja, di kantor mungkin, adakah masyarakat yang memprotes tentang pelayanan publik atau bagaimana Bapak? Sudah pasti. Sudah pasti. Sudah pasti ada. Contoh pelayanan kita ya, misalnya berkaitan dengan bidang tugas, kebetulan saya dalam bidang kepegawaian. Kita mengurus kepangkatan orang, misalnya mereka datang bawa berkas, kemudian staf kita melayani dengan bahasa yang tidak beretika, kadang mereka harus ribut. Tetapi saya coba membangun komunikasi dengan staf saya, memberikan informasi kepada seluruh pegawai, entah itu pegawai negeri sipil ataupun honorer sekalipun. Kita harus memberikan informasi yang beretika. Etika pemerintahan itu yang kita harus dahulukan. Ketika memberikan pemahaman secara beretika, maka pasti dia akan luluh dengan sendiri. Yang penting kita menguasai regulasi, kemudian kita menyampaikan bahwa ini loh regulasinya seperti ini. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan secara baik. Kuncinya ada di komunikasi dengan cara-cara yang beretika. Oke, luar biasa sekali Pak Danias. Kita tahu bahwa dalam suatu birokrasi itu harus menerapkan prinsip good governance. Ya. Dimanapun aparat birokrat itu bekerja, prinsip good governance atau asas pemerintahan baik itu harus tetap diimplementasikan ya Bapak ya. Untuk itu mungkin pesan-pesan Bapak untuk para aparat birokrat yang bekerja di seluruh Indonesia atau di mana saja, bagaimana untuk bisa menerapkan prinsip good governance itu dengan baik? Penerapan prinsip good governance ada banyak hal sesungguhnya. Ya. Hal yang saya anggap paling penting di dalam adalah transparansi. Oke. Itu yang paling utama ya, transparansi. Kalau kita transparan dan sesuai dengan regulasi, pasti akan semua berjalan. Banyak hal, banyak kejadian yang terjadi karena orang tidak transparan. Kalau tidak transparan, pasti ada tanda tanya. Ini ada apa, dan muncul masalah, kita lari dari masalah itu, pasti akan dicurigai bahwa ini pasti ada sesuatu yang tidak beres. Menimbulkan suatu kecurigaan ya praktik KKN Bapak. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita kerja lurus dan selalu mengandalkan Tuhan di depan, aman selalu. Pasti. Oke Bapak, ini satu pertanyaan sebenarnya melenceng Bapak ya. Tapi ini memang sudah sudah konsep memang ini saya mau tanya ke Bapak ini. Sudah logat Papua ini tidak apa-apa ke logat Papua. Ya. Oke, ini konsultasi politik tahun 2024 ini semakin dekat Bapak ya. Mungkin Bapak pandangannya sebagai aparat birokrat, pesan-pesan nih bagi anak muda yang ingin maju ke dalam kursi legislatif ini, bagaimana pesan-pesannya Bapak bagaimana? Kira-kira bagaimana harus membangun daerah khususnya di tanah timur kita sendiri? Ya baik, kalau berbicara tentang politik ya, kalau kita kan tidak boleh berpolitik praktis. Iya. Tapi mengamati boleh, bisa menyarankan sesuai dengan regulasi kan seperti ini. Nah, bagi saya punya saudara-saudara yang ada di tanah timur, khususnya saya punya adik-adik yang mau bersaing di bidang politik, khususnya legislatif,
banyak hal yang harus kita lihat, ya, banyak hal. Untuk mencapai di tingkat kursi di DPR itu banyak sekali yang bersaing. Kita harus punya hati, punya kebersamaan untuk bisa mengusung. Ya. Sekalipun banyak partai politik, tetapi kita harus melihat mana yang lebih berpeluang, kita usung satu orang. Dan sebenarnya harus ada orang baik dalam sistem itu Bapak ya, anggapannya itu. Kalau orang baik, saya rasa semua pasti baik. Pasti baik. Tapi di antara baik itu pasti ada yang lebih baik. Oke. Nah, penilaian terhadap yang lebih baik itu, saya rasa orang tua-tua itu lebih paham. Dan kita juga harus berkomunikasi dengan banyak orang tua, meminta saran, pendapat, kemudian akademisi terkait dengan kemampuan intelektualnya misalnya. Kemudian dalam prakteknya ya harus duduk bersama. Saya ngambil contoh satu desa, misalnya 15 orang. Kalau 15 orang itu tidak mungkin semua akan terpilih kan. Salah satu ya. Bagaimana salah satu terpilih, maka komunikasi di antara caleg-caleg itu dan juga lini bawah itu harus kuat. Kita usung satu orang, tetapi kemudian dia harus bisa memperhatikan kita semua. Oke, ini yang terakhir Bapak. Ini terakhir terus di Bapak kan. Kepengen banyak hal yang kepengen saya tanyakan sebenarnya. Ketika rencana ke depan panjang Bapak ya, rencana hidup. Ketika Bapak sudah pensiun, apakah Bapak punya rencana untuk kembali ke Tanah Timur dan ingin memajukan daerah ini, khususnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan tercinta kita? Bagaimana Bapak? Jawab sejujur-jujurnya. Ini karena tanya sudah pensiun. Kalau saya sudah pensiun, saya siap. Oke, siap Saya Bapak. siap. Kalau Kami saya tunggu. sudah pensiun, Saya sudah pensiun Bapak ya. ya saya harus menjalani masa karir saya sampai dengan batas waktu sesuai dengan regulasi yang ada. Karena saya menganggap bahwa proses saya mengikuti hal yang terjadi dalam birokrasi ini adalah suatu proses pembelajaran untuk saya. Sehingga ketika misalnya saya diminta oleh masyarakat untuk kembali bersaing di Tanah Timur, ilmu yang saya dapatkan di luar bisa saya sandingkan dan kolaborasikan dengan saya punya saudara-saudara yang ada di Tanah Timur ini. Mari kita sama-sama membangun tanah ini. Membangun Tanah Timur Tengah Selatan menjadi tanah yang lebih baik lagi. Oke. Sekianlah perjumpaan kita kali ini di acara podcast Bincang-Bincang Bersama. Tetap saksikan berbagai episode-episode menarik di podcast lainnya. Jangan lupa klik like dan subscriber dan bagikan sebanyak-banyaknya.